Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini kita belajar betapa rizki itu miliknya Allah. Silahkan dibuka surah Fatir, surah ke-35. Kita coba baca ya. Mulai dari ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard. La ilaha illahu La ilaha illahu fa anna tufakun. Kalau Allah udah mau ngasih rahmat sama seseorang, nggak ada yang bisa nahan, nggak ada yang bisa menolak. Sebaliknya kalau udah Allah mau cabut itu rahmat, nggak ada juga yang bisa nahan juga. Ayat yang hampir senada ini nanti kita akan pelajari. Ya. Coba kita lihat lagi ayat ketiganya. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang memberi rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada, kecuali Dia. Maka mengapa kamu bisa dipalingkan? Jadi kalau kita merujuk ayat ini saja, harusnya ketika kita mencari rizki, ngikutin cara yang punya rizki. Karena rizki di tangan Dia. Coba buka lagi surah Az-Zumar, surah ke-39. Ayat 52. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Ayo. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Apakah mereka tidak mengetahui, kata Allah, sesungguhnya Allah yang melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda bagi kaum yang beriman. Ada hal kecil yang kita pelajari pada hari ini, yaitu sholat duha. Sebab kata Allah, siapa yang mau banyak rizkinya sholat duha. Ini kan pekerjaan yang Allah suruh.
Sedangkan Allah itu siapa? Allah yang memberikan kita rizki. Terus kita enggak sholat duha. Itu tandanya kita enggak mau rizkinya dari dia. Kita hanya selagu-lagunya saja mencari rizki. Padahal tidak ada yang lebih besar rizkinya kecuali rizki dari Allah ilahi Rabbi. Apa kata Rasulullah? Ya, bahwa Tuhanku telah berfirman, irka'li arba'a raka'atin akfika akhirahu. Salatlah untukku di pagi hari 4 rakaat, aku akan cukupkan rizkimu. Wa kama qala Rasulullah aidan, ya. Wa man shalla sittan, siapa yang salat 6 rakaat, kufiya dzalikal yaum, Allah akan cukupkan buat dia rizkinya sepanjang hari. Subhanallah. Kita akan coba ya mengangkat satu kisah. Kalau tempo hari kita belajar tentang ada seorang security yang bisa menempati satu rumah mewah hanya dengan 7 malam dia sholat tahajud. Nah yang sekarang ini lebih hebat lagi nih. Ada orang bisa bangun rumah mewah dalam tempo ya sebulan. 4 biji, bukan cuma 1. 4 biji, 4 rumah mewah dia berhasil bangun hanya dalam tempo 1 bulan, alias seminggu 1. Bagaimana kisahnya? Kita akan lihat setelah yang satu ini. Para santri, para asatiz ya, yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi karunia kita nuntut ilmunya. Ilmu yang harus dipelajari ini salah satu diantaranya ilmu yang begini-gini. Ya. Karena kalau kita pinter cuma pakai otak, gaji kita paling top 5 juta. Paling top ceban 10 juta. Kalau kalian bercita-cita ya pada jadi expert, jadi apa lagi? Tenaga ahli, jadi manajer, jadi direktur, gaji paling tinggi segitu. 10, 20, 30. Udah kayaknya nggak lebih dah. Kecuali kerja di perusahaan tambang barangkali di apa yang memang besar-besar. Padahal ada cara yang juga nggak pakai sekolah nih. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Kalaulah kalian semua nyantren cukup sampai hari ini, selesai. Beneran ini. Nyantrennya cukup sampai hari ini aja. Pulang, tapi dipegang nih yang namanya sholat duha 4 rakaat saban hari. Dipegang yang namanya sholat duha 6 rakaat saban hari. Ayo kita liatin. 7, 14, 21 tahun yang akan datang siapa yang lebih hebat. Kita yang megang itu atau mereka yang sekolah sampai ke Jerman. Beneran nih saya ngomong. Tentu lebih hebat lagi kalau kalian semua para santri Darul Quran bercita-cita sekolah setinggi langit, tapi ibadah tetap istiqomah. Oh itu lebih hebat lagi. Mau di Australia, mau di Belanda, mau di Eropa nanti ya. Di negara-negara lain di Eropa, mau di nanti di apa? Negara Timur Tengah, dibawa nih kebiasaan-kebiasaan di Darul Quran. Kalian kan di sini dibiasakan tuh sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Dipakai nih, wah nggak ada lawan tuh. Kemarin ada Habib datang kan, apa dia ngomong? Kalau kalian baca Waqiah saban asar, kalian udah gedenya jadi orang besar. Gitu dia bilang. Kalau kalian rajinin baca Waqiah ba'da asar, kalian udah gedenya jadi orang senang. Nggak susah lagi nyari dunia, karena dunia udah dibeli sejak dari kecil. Masya Allah. Wafi ba'da riwayah, baca tengah malam. Wafi ba'da riwayah, baca ba'da salat subuh. Tapi judulnya yang begini, ini kan nggak ketalar sama otak dari mana judulnya. Nggak pakai judul, ikutin aja, ntar juga tahu sendiri. Salah satu yang mendapatkan barokah, ini ada seorang kawan nih. Dia ikut nih di mobil saya. Saya terbiasa nih ngedenger keajaiban-keajaiban. Biasa banget dah. Ada tukang bubur, nggak punya duit. Dia pengen mungkin haji emaknya. Lalu dia melakukan sesuatu. Istiqomah selama 24 bulan. Di bulan yang ke-24, dia dapat hadiah Mercy. Berangkat, pergi haji. Ada orang yang 13 tahun nggak punya anak. Lalu melakukan 1-2 hal, bisa punya anak. Biasalah Ustadz, biasa terima-terima apa SMS keajaiban, testimoni keajaiban, ya, percakapan keajaiban. Biasa. Hari itu Allah kasih kuping ngedenger lagi keajaiban yang lain.
Mir, itu ada pohon saya itu lagi habis. Coba minggir sebentar, Mir. Ayo, ayo. Pak Juna mau kemana? Pak Iman ya? Oh bang, pulang pak. Ayo sini bareng aja. Oh boleh, boleh. Oh ya pak, ngomong-ngomong lagi sibuk apa nih sekarang? Ya biasa aja, pergi kerja, pulang kerja, nggak ada yang aneh. Oh gitu. Kalau Pak Cucu gimana sekarang kegiatannya? Ya alhamdulillah pak, sebulan ini saya baru saja ngebangun 4 rumah mewah pak. Kita tahu nih orang nggak ada tampang punya duit buat bangun rumah, apalagi rumah mewah, apalagi sampai 4. Dia bilang, Ana baru bangun rumah mewah 4 nih bulan ini. Saya mencoba tidak goyang, padahal goyang juga, aneh juga nih. Saya nanya sama dia, maksud ente bangun rumah mewah 4 biji itu dalam 1 bulan? Iya Ustaz, seminggu 1. Oh ya? Yang bener ente. Iya bener. Itu nyatanya begitu. Iseng nih, iseng. Cerita kita tanya. Ente punya rumah mewah 4. Ya. Kok nggak bawa mobil? Nggak punya mobil? Apa dia bilang? Yang aneh beli kan rumah, bukan mobil. Ente bangun buat sendiri apa buat orang lain? Kan biasa tuh ya, jadi subkon, jadi apa gitu, kontraktor. Apa dia bilang? Enggak, buat simpenan aja. Hebat juga. Ketika saya tanya lagi, lebih dalam, Ani kurang paham nih. Maksudnya bagaimana? Modal ente cuman air wudhu sama sejadah. Maksudnya ente wudhu, ente sholat, terus dapat rumah begitu? Dia ketawa. Dia jelaskan satu hadis yang Ustadz juga apal hadisnya, cuman jarang dilakukan. Ada satu hadis yang Ustadz juga hafal, tapi dia yang melakukan, sehingga Ustadz tidak bisa bangun rumah mewah seperti yang dia bangun. Bagaimana cerita tuh hadisnya? Nah, kita coba terusin nanti, ya. Habis ini. Wa ba'du, ya, singkat cerita, Ustadz dibikin bengong, karena ternyata modal dia benar-benar air wudhu sama sejadah. Modal dia itu, tahu nggak? Apa yang kita lakukan? Yaitu sholat duha. Sholat duha doang. Gila gak? Bayangin loh, orang bisa punya rumah itu setelah kerja keras berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, bertahun-tahun. Ini orang cuman sholat duha, seminggu dah bangun rumah. Seminggu sholat, bangun rumah. Seminggu bangun rumah. Nah, kemudian dibacain tuh hadisnya. Kurang lebih nih hadis begini. Siapa yang membiasakan sholat sunat duha 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin. Allah tidak akan catat dia sebagai orang yang lalai. Kita kan manusia sering lalainya ya, lalai sholat malam, lalai sholat berjamaah. Nah, tapi kalau kita sholat duha 2 rakaat dianggap lempeng semua tuh ibadah. Hebat gak? Lam yuktab minal ghafilin, nggak dicatat sebagai orang yang lalai. Wa man shalla arba'an, siapa yang sholatnya 4 rakaat, kataballahu lahu minal abidin. Allah catat dia sebagai hambanya yang ahli ibadah. Luar biasa ya. Murah banget. Dan sepanjang pengajian yang pernah kita adain, kita belajar fadilah yang lain kan. Kalau kita sholat sunat duha 2 rakaat rajin, Allah kasih kita apa? Bara'atun minan nar. Bebas dari api neraka. Ya. Di hadis yang lain, kita nanti dapat pintu sendiri di sorga, namanya babut duha, pintu duha. Ini pintu nanti manggil-manggil kita yang pada rajin sholat duha. Ainal ladzina yuqimuna ad-duha fadkhulu. Masuk. Siapa yang rajin pada sholat duha sini masuk. Hada babukum, ini pintu kalian semua. Ada lagi kata Rasulullah, ta'dilani indallahi bihajjatin wa umratin mutaqabbalatain.
sama setara dengan ibadah haji dan umroh yang makbul. Itu sholat duha 2 rakaat. 4 rakaat kataballahu minal abidin, akan dicatat sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Wa man shalla sittan, siapa yang sholat 6 kufiya dzalikal yaum, dicukupkan rizkinya sepanjang hari. Kalian SMS ke orang tua kalian tuh. SMS tuh. Papa, mama pengen dicukupin gak rizkinya? Sama Allah, kalau pengen dicukupin, ayo. Saya sholat di pondok 6 rakaat, papa mama sholat 6 rakaat di rumah, di kantor. Insya Allah tuh, rezeki pasti udah janjinya Rasulullah, janjinya Allah. Dan tidak ada janji keduanya, kecuali sadaqallah wa rasuluhu. Kecuali benar. 2, apa tuh 2 tadi? Lam yuktab minal ghafilin. Kalau 4, ya, kutiba minal abidin, atau kataballahu lahu minal abidin. Kalau 6, wafiya dzalikal yaum. Kalau 8, 8 ada yang tahu? Kutiba minal qanitin. Iya, oh jemaah tabligh apa nih? Emang hadis dia emang. Hadis ini kan hadis fadail, hadis fadilah amal. Ustadz Ismail pasti hafal yang begini. Jenggotnya jenggot jemaah tabligh punya ya. Udah rapi. Subhanallah. Kenapa jemaah tabligh bisa kayak begitu? Ngajinya habis sholat. Setiap habis sholat ngaji, habis sholat ngaji, habis sholat ngaji. Dia terang aja hafalnya banyak. 2, lam yuktab minal ghafilin. 4, minal abidin, kutiba minal abidin. 6, kufiya dzalikal yaum. 8, kutiba minal qanitin, dicatat sebagai orang-orang yang taat. Ada orang dipuji, cantik bener neng, karena emang cantik. Ada orang mujinya kelewatan, tuh badan putih bener, ditabok kita. Sebab ternyata ini badan hitam. Kita mujinya kelewatan. Pinter amat sih anak siapa tuh. Itu puji, itu dipuji namanya. Darul Quran sekolahnya Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah apa ya? Udah Masya Allah dah. Nggak sanggup dengan kata-kata begitu. Pujian ini datangnya bukan dari manusia. Pujian ini datang dari Allah. Wahai malaikatku, catat dia sebagai hambaku yang taat. Kalau santri-santri meninggal dunia nih, habis sholat duha 6 rakaat, oh selamat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak balik lagi. Subhanallah. Wih, Masya Allah. Habis sholat 8 rakaat tuh duha, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata temennya, husuk banget sholatnya. Nggak tahu udah lewat. Stempelnya itu minal qanitin. Dahsyat. Nggak berani Noel, malaikat nggak perlu nanya lagi. Dia udah bawa stempel minallah, dicap. Kalau Nabi Allah Muhammad SAW ketika Mi'raj, ketika Isra, distempel dengan nubuwah. Kita distempel dengan duha. Ada capnya tuh, cetok. Cap sholat duha. Boleh juga kita bikin stempel tuh. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, daftar. Kalau 2 rakaat pipi kanan, 4 rakaat pipi kiri, 6 rakaat jida. Nah, subhanallah. Bagaimana dengan si orang yang tadi belum ketemu nih? Apa pasal dia bisa bangun rumah mewah seminggu 1? Belum ketemu. Tapi kita akan lanjutkan nanti ya, insya Allah di segmen yang berikut ini. Kembali kepada kisah si bapak tadi ya, yang dia cerita bahwa dia punya rumah mewah 4 dalam waktu sebulan, dan dia bangun itu saban minggu 1, saban minggu 1, saban minggu 1. Kita jadi tertarik nih, pengen mengetahui bagaimana sih caranya begitu. Dia terusin. Apa kata hadis? Kalau 8 tadi yang terakhir apa?
kutiba minal qanitin. Kata ballahu minal qanitin, dicatat sebagai orang yang taat. Nah ternyata kalau sholat duha itu dipolin 12. Wa man shalla thintai asyrata raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat sunat duha pol 12 rakaat, Allah akan bangunkan buat dia rumah di sorga. Terus dia cerita, aneh karyawan Ustaz, nggak bisa tiap hari duha, agak sulit. Utang kita kan sehari 2 sama Allah. Aneh habisin. Saban Sabtu atau Minggu aneh habisin. 2 rakaat dikali 6, 12. Aneh hitung-hitung bayar utang. Nah, alhamdulillah. Aneh rasa, ya. Dengan aneh sholat tuh 12 rakaat, aneh bisa bangun rumah loh. Lah karena aneh bangun nih, sholat duha 12 rakaat saban Minggu, berarti aneh punya rumah seminggu 1 nih. Di mana cuma rumahnya? Fil jannah, di sorga. Lah Ustadz, saya udah 4 minggu nih ngejalanin sholat duha 12 rakaat. Berarti berapa rumah saya Ustadz? 4, iya juga. Bener itu. Kita nanti pulang kemana tempatnya? Kalau nggak ke sorga, ke neraka. Nah kalau kita udah punya rumah nih 1 di sono, insya Allah itu kita tempatin ke rumah. Para santri nih yang udah 12 rakaat siapa? Yang udah pernah? Andi sudah? Oh alhamdulillah. Saya udah? Iki udah? 12 sudah? Kita tanya ustadznya ya. Ustadznya siapa yang udah pernah 12 rakaat? Yang udah pernah nggak perlu istiqomah, udah pernah ya sekali begitu. Sekali nggak apa-apa. Lumayan itu. Lumayan namanya punya 1. Jadi ya para santri, kalau jadi santri maya kudu tamak. Kalau jadi santri itu kudu apa? Loba, apa sih istilahnya? Kudu serakah namanya amal. Serakah, iya. Lagian kalian kan santri penghafal Al-Quran. Pegang aja Quran tuh sambil menderes, sambil merojaah. Subhanallah, 12 rakaat itu 1 juz tuh bisa. Ustaz saya nggak mau masuk sekolah, pengennya sholat duha 12 rakaat. Oh iya. Ustaz bakal bilang, udah, nah absennya gue yang bikinin. Ini nggak penting. Wah Ustaz, gitu sih. Ya makanya sholatnya dari 6:30. Kalau sholatnya dari 6:30 kan bisa tuh 12 rakaat. Jam 7 selesai kan? Selesai kemudian masuk kelasnya. Sekolah dapat, rumah di sorga dapat. SMS ke orang tua, Mah, saya mau ngasih kunci nih buat mama, bisa punya rumah nanti. Nanti mama kita SMS balik tuh. Jangan pikirin rumah dulu, sekolah dulu aja yang benar. Enggak nih langsung nih saya kasih kuncinya. Apa? Sholat duha 12 rakaat. Ada apa dengan 12 rakaat? Banallahu baitan fil jannah. Insyaallah ya, majelis duha nasional udah digulirkan. Majelis duha di mana kita saban Sabtu dan Minggu ya, jam 7.00 kita sholat duha serentak di seluruh tanah air ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu ikhtiar hamba Allah, ikhtiar anak bangsa supaya memang Indonesia ini jadi adem. Apalagi memang Rasulullah bilang, buka tuh pintu rizki dengan sholat duha. Wabadu ya, pertahankan tradisi sholat duha dulu sebelum kita masuk sekolah. Pertahankan. Yakinkan bahwa kita nabung nih, nabung betul itu. Kapan kita nanti ngambil? Nanti setelah kita lulus kita ambil. Guru-guru juga begitu. Guru-guru jangan mau kalah sama murid. Murid 4, mestinya kita 6. Murid 6, kita 8. Murid 8, kita 10. Murid 10, kita 12. Murid udah 12, kita lamaan dikit sholatnya. Murid lamaan, kita tegur, jangan lama-lama sekolah. Ayo, mari kita baca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.